Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, di video kali ini kita akan membahas tentang visual yang lebih tepatnya nanti berhubungan tentang lighting ataupun pencahayaan. Karena di perlengkapan alat-alat bantu kita sudah membahas perlu adanya mic, perlu adanya kamera, dan lighting. Walaupun di sana di awal saya sudah mengatakan lighting itu yang penting jelas. Tapi sekarang saya ingin memasukinya menjadi lebih teknis sehingga memudahkan nanti saat melaksanakan. Termasuk kita akan bahas nanti tentang virtual background. Pada saat kita bicara tentang prinsip cahaya, pencahayaan adalah satu yang penting terlihat dengan jelas. Saya yakin sekarang Anda sudah pasti sangat jelas bisa melihat wajah saya. Hal ini bahkan justru di awal sebelum kita memulai, inilah yang perlu kita lihat. Apakah wajah saya sudah terlihat dengan jelas atau belum dengan pencahayaan ruangan. Bagaimana kalau kita belum memiliki yang namanya alat bantu pencahayaannya? Maka gunakan pencahayaan yang sudah natural Allah berikan, yakni sumber cahaya matahari. Itu kalau di siang hari. Kalau malam hari bagaimana? Kalau rembulannya bisa menyenerangi Anda, maka pakailah rembulan. Kalau nggak bisa, pakai lampu jalan. Boleh juga. Ini hanya sebuah gambaran saja. Intinya adalah pencahayaan. Nah, kita masuk kepada prinsip. Pencahayaan pastikan datangnya dari depan, bukan dari belakang. Kenapa? Pada saat pencahayaan itu dari depan, maka dia akan pasti menyorot diri kita dengan sendirinya wajah kita, tubuh kita menjadi terlihat dengan jelas. Ini kaidah yang wajib untuk kita fahami dan kita sadari. Kemudian, sekarang kita sudah masuk tentang lighting. Pada saat menggunakan dalam ruangan ini saya melakukan rekaman ini di siang hari, maka inilah yang akan terjadi kalau saya memanfaatkan cahaya ruangan. Saya matikan, dan ini saya matikan. Ini masih terlihat. Kenapa masih terlihatnya? Di siang hari, kamar saya ada ventilasi yang ada sinar mataharinya. Dan ini adalah penampilan saya ketika mengandalkan lampu dari ruangan, dari kamar saya, dari sisi atas, dan atasnya posisi depan, bukan belakang. Ini tampilannya. Kalau malam hari ini menjadi lebih redup, menjadi lebih agak gelap. Bahkan bagian ini Anda bisa melihat karena alis saya bagian ini agak menonjol ke depan, dan ini maka akan ada gelapnya. Lalu bagaimana menerangi? Sebelah kiri saya bantu dengan lampu namanya ring lamp. Ring lamp ini bisa saya ukur, bisa saya bikin lebih terang atau lebih gelap. Ini contohnya saya terangin lagi. Ketika ini saya terangin, maka bagian sebelah sini mulai ada gelap karena sumber cahaya datang dari sebelah kiri. Prinsip dalam lighting ketika hal seperti ini, ternyata dari sudut kiri saja itu boleh. Kalau ini warna kuning menjadi warna kulit saya menjadi lebih kelihatan. Ini kalau sangat diterangkan jadinya seperti ini. Efeknya jadi silau bagi saya. Maka saya turunkan. Ternyata ini masih ada gelap-gelapnya. Lalu saya bantu dengan sebelah kanan. Sebelah kanan putih, sebelah kirinya saya bikin dengan warna kuning dalam rangka supaya kulit saya ini menjadi lebih terlihat ada bagian merahnya ataupun warna yang namanya kita sebut dengan standarnya kulit manusia. Ini prinsip adalah cahaya kiri kanan. Kalau tidak ada bagaimana? Satu aja udah cukup. Saya dulu pernah melakukan itu cuma satu, cuman cahayanya lebih terang. Artinya di sini adalah tugas kita. Ini kalau saya sama-sama putih, agak lebih pucat. Kalau dia sama-sama putih. Nah, ini saya turunkan. Tujuan diturunkan itu adalah supaya kesan naturalnya akan menjadi lebih hidup. Mungkin ada yang bertanya seperti ini. Bagaimana kalau saya belum punya softbox, saya belum punya ring lamp?
Di awal-awal saya menggunakan lampu belajar. Lampu belajarnya arahkan ke depan, bukan ke arah diri kita, lalu lapisi dengan kertas. Sehingga dia pantulan cahaya yang kena, cahayanya menjadi lebih soft. Ini dari segi pencahayaan yang wajib perlu kita sadari, tapi jangan sampai berlebihan, nantinya terbakar. Berlebihan itu begini teman-teman, Bapak dan Ibu. Ini sudah terlalu berlebihan sehingga bagian sini, ini seperti ada pantulan, akan terlihat sedikit, itu lebih terang banget. Maka ini perlu dikurangi. Kalau nggak dikurangi, apa yang bisa kita lakukan? Maka jauhkan jaraknya dengan diri Anda. Artinya, kita yang mencari sudut angle bila memungkinkan, sekali lagi bila memungkinkan, maka duduklah di tempat yang mungkin arahnya tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Maka ketika Anda melakukan online, daring, inilah prinsip dari segi cahaya yang perlu Anda ketahui. Terakhir, saya ingin menambahkan, cara memilih virtual background, apabila Anda tidak punya green screen, saya tidak merekomendasi pakai virtual background. Karena kalau tidak, bisa-bisa baju Anda tembus, kulit Anda tembus, dan itu penampilan yang tidak indah. Tapi kalau Anda sudah punya green screen itu seperti apa? Ini contohnya. Ini contoh dari green screen. Nah, ini dari green screen. Maka pilihlah, lihat cahaya ruangan, dan lihat baju yang Anda pakai. Saya pakai baju putih, maka ini nggak cocok saya gunakan. Putih, double putih. Ini kalau saya pakai baju yang lain menjadi pas. Nah, kalau ini, oke. Ini menjadi pas karena putihnya ada. Ini biasanya kalau di malam hari sering saya gunakan, kalau acara saya live malam hari. Dan yang paling saya suka sebenarnya adalah ini. Ini karena putih. Karena baju saya sangat putih, maka belakangnya sangat gelap. Tapi kalau saya pakai baju yang lain, maka saya menggunakan yang ini. Agak lebih terang. Karena saya ingin melakukan kontras saja. Artinya ingin saya katakan, sadari baju yang Anda pakai, sadari pencahayaan Anda, sesuaikan dengan yang di belakang. Itu prinsip memilih virtual background supaya menjadi lebih hidup. Dan kalau tidak ada virtual background-nya, maka pastikan angle-angle-nya adalah jangan sampai ada terlihat gantungan baju, tumpukan baju, piring kotor kalau di dapur. Yang sifatnya privasi jangan sampai terlihat, intinya di sana. Jadi, usahakan jauh-jauh dari hal-hal privasi yang dimana itu bukan untuk ditampilkan kepada khalayak umum, maka jangan sampai terlihat. Ini yang dimaksud dengan virtual background atau angle-angle yang perlu kita sadari. Saya Rahman Syah, sampai berjumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.